Selamat malam semua mitra Media Timor. Senang sekali kita masih selalu ada menyampaikan kabar-kabar baru untuk membangun bangsa ini. Lebih khusus kali ini kita bicara soal NTT. Seperti kita ketahui bahwa beberapa hari belakangan itu terjadi masalah yang cukup serius di NTT terkait dengan kekerasan yang terjadi di desa Besipai, Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan mendapat tanggapan serius dari berbagai elemen, termasuk dengan ada dari rekomendasi dari Komnas HAM juga sudah ada, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Dan memang kasus ini mendapat atensi yang cukup serius dari banyak kalangan. Sudah ada di studio Media Timor dari Padma Indonesia, Bapak Gabriel Goa, dari Garda NTT juga, dari Komnas Ngada, Aman Podomoro, dan juga ada perwakilan perempuan yang bisa melihat secara psikologi apa yang perempuan rasakan dalam kasus ini. Kita minta dulu pendapat pertama dari Pak Roy Watu. Silakan Pak Roy. Terkait kasus Besipai, ini mungkin kejadian yang sudah 2 kali, dan kita melihat persoalannya agak miris. Ada tindakan sewenang-wenang aparat terhadap penduduk lokal setempat. Yang menjadi pertanyaan, ini kasus Besipai ini sebenarnya kasus lama, tapi eskalasinya baru muncul di zaman Victor Amayosef ya, ketika mereka menjadi gubernur. Dan sudah 2 kali terjadi kekerasan di sana, di lokasinya sama ya. Ya. Saya kira kalau di lokasi tersebut, misalnya ada kepentingan Pemprov NTT di situ, seharusnya masyarakat lokal atau warga Besipai itu dilibatkan secara arif. Setuju. Tapi yang kita lihat, ini program ini sepertinya bukan program Pemprov NTT ya. Ya. Kalau ini program Pemprov NTT, berarti sudah ada pembahasan di rapat Dewan Daerah ya, dalam arti DPRD NTT. DPRD NTT ya. Terus apakah sudah ada biaya di RPJMD-nya itu, apakah sudah ada biaya yang diputuskan oleh Dewan? Itu yang harus kita cari tahu. Karena kita melihat bahwa hal ini sepertinya dipaksakan. Ada patut kita curigai bahwa ini pihak ketiga yang ingin di lahan seluas 30.000 hektar itu ya. Setuju ya. Itu yang kita curigai. Jangan sampai ini untuk kepentingan pihak ketiga, tapi yang menjamin itu Pemprov NTT sendiri gitu. Setuju ya. Itu patut kita telusuri, karena persoalan ini sepertinya anggota Dewan DPRD NTT itu tidak bersuara gitu. Kita sangat menyayangkan terjadi kekerasan di sana. Ya. Saya kira begitu aja. Kami dari Aman Podomoro bersama masyarakat Nusa Tenggara Timur yang ada di DKI dan sekitarnya, kita akan mengawal persoalan ini dengan melaporkan ke Komnas HAM, Komnas Perlindungan Perempuan Anak juga, dan juga Komisi Perlindungan Anak ya. Harus hadir dalam arti pemerintahan pusat. Yes.
supaya bisa melihat persoalan ini secara terang benderang. Serius ya, ya. Karena dunia tahu, Setuju ya. dunia tahu, tidak bisa ditutupin. Kejadian apapun di sana itu sudah viral ya, kita lihat sudah viral, dan banyak sekali di statement-statement ini artinya yang mengutuklah perbuatan tentang kekerasan itu. Setuju ya. Ya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Dari Garda NTT jelas kita dari beberapa waktu lalu juga sempat melakukan aksi. Ya. Dari Garda NTT mengutuk dengan sangat keras atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan untuk penduduk lokal di Besipae. Kami juga berharap bahwa Pemprov NTT sebagai representasi dari negara harus terlibat secara langsung di sana. Ya, ya. Mereka sebagai perpanjangan tangan negara harus turun ke sana dan menyelesaikan persoalan ini dengan cara-cara kemanusiaan dan cara-cara kekeluargaan. Tidak bisa melakukan dengan cara-cara kekerasan. Setuju. Sehingga pada prinsipnya bahwa kami dari Garda NTT mengutuk keras atas tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat lokal, yang dilakukan oleh aparat kepada masyarakat lokal. Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak. Saya mewakili perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, khususnya saya sangat prihatin kepada masyarakat Besipae yang memang kita tahu bersama bahwa masalah ini memang sudah masalah yang sangat serius. Mari kita berjuang dan menolak serta mendukung masalah-masalah yang ada di Besipae. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita ke Pak Gabriel dulu dari Padma Indonesia. Selamat malam, Ya. pemirsa di seluruh Indonesia, khususnya kepada saudara-saudaraku yang ada di Besipae. Kami dari Lembaga Hukum dan HAM Padma Indonesia menangis karena apa yang dialami oleh masyarakat adat di Besipae itu sebenarnya sama yang dialami di masyarakat adat yang kami dampingi di Kalimantan, Nangro Aceh Darussalam maupun Papua, juga di depan mata kita sendiri itulah di Cibubur. Kita juga mendesak kepada Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, termasuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk tidak tidur. Jangan tidur lelap di tengah COVID-19 ini. Mari tunjukkan mereka dibayar oleh negara, turun ke Besipae dan bersama-sama masyarakat Besipae carikan jalan keluar ini untuk masyarakat Besipae di NTT. Jangan sampai mereka ini menjadi korban lagi yang akhirnya korban perdagangan orang ke luar negeri yang kita lawan selama ini. Karena NTT darurat human trafficking, kalau ini dilakukan lagi, mereka tidak punya mata pencaharian, tidak punya apa-apa lagi, maka mereka pasti diduga kuat akan menjadi korban perdagangan orang. Di mana nuraninya Pak Gubernur Victor Laskodat yang mau ancam patah kakikan orang-orang ini, tapi kalau di depan mata dia juga tidak peduli dengan mereka. Ini yang kami akan lawan dan kita akan dukung Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, terus juga Ombudsman RI, Kompolnas RI. Jangan tidur lelap. Lihat NTT, sekarang juga Besipae. Kalau tidak lihat ini, ya bubar aja lembaga ini.